Dari hasil kaji ulang, adanya teks-teks yang selama ini lepas dari perhatian para tokoh umat Islam, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani secara seksama telah melakukan berbagai kajian-kajian dari berbagai sisi, baik dari ilmu nasab dan ilmu sejarah, serta penelusuran keberadaan tokoh Ba'alawi dengan tokoh yang hidup di tempat dan zaman yang sama. Namun upaya-upaya penelusuran Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap keberadaan tokoh Ba'alawi mendapatkan kesimpulan bahwa tokoh Ba'alawi merupakan tokoh fiktif yang tak pernah ada. Berdasarkan kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah, dari sejak abad ke-4 hingga abad ke-9, ternyata Ba'alawi tak lebih dari hanya sekedar parasit-parasit berbahaya dan menjadikan umat Islam sebagai inang yang siap digerogoti. Dan perlu Anda ketahui bahwa studi sistematis tentang parasit Ba'alawi jauh sebelumnya telah banyak dipersoalkan oleh kalangan ulama-ulama dunia, bukan hanya oleh beberapa tokoh ulama Indonesia. Namun demikian, kokohnya ulama-ulama NU saat itu yang mempertahankan keberadaan turunan Ba'alawi ketika nasab mereka dipersoalkan oleh para kiai, ulama-ulama NU mengharapkan mereka dapat memperbaiki tingkah laku dan sikap-sikap tak terpuji yang merusak kredibilitas Wali Songo dan ulama-ulama Nusantara. Melihat kekacauan para Habib Ba'alawi ketika mereka berdakwah di tengah-tengah umat Islam, bukannya pencerahan ilmu yang mereka sampaikan, justru mereka hanya mempertontonkan sikap-sikap jumawa, caci maki, serta penyebarkan doktrin-doktrin sesat terhadap umat Islam, seperti doktrin terbaru yang mereka katakan bahwa di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah yang diturunkan ke dunia. Tinjauan ini tentu terkait dengan berbagai infeksi akibat virus jahat di dalam tubuh umat Islam yang sudah sejak lama tumbuh menjadi parasit-parasit berbahaya yang harus segera disadari untuk dibasmi. Umat Islam Indonesia hari ini wajib berani melawan gerombolan keturunan Ba'alawi Yaman sebagai parasit yang mengaku-ngaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama umat Islam masih rela menjadi inang bagi parasit Ba'alawi, dengan jejak hidup mereka yang telah jelas-jelas merugikan agama, bangsa dan negara, mereka semua akan semakin merasa jumawa, merasa agung dan mulia di tengah-tengah inang umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, karena rahmat Allah, kita bersyukur. Pada kesempatan ini, kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum lanjut pada pembahasan kali ini, untuk menghindari salah paham, silahkan Anda simak video ini sampai selesai. Manusia, banyak manusia tersesat. Parasit adalah sejumlah organisme yang hidup di dalam makhluk hidup lain yang disebut dengan inang. Parasit ini hidup dengan cara menyerap nutrisi pada inang yang ditumpangi, tanpa sedikit pun memberi manfaat atau bantuan kepada inang tersebut. Tanpa inang, parasit tidak akan dapat hidup dan tumbuh berkembang biak. Tetapi untuk alasan ini, parasit tidak akan membunuh inangnya secara langsung, tetapi dengan pelan dan pasti, parasit dapat menyebarkan berbagai virus penyakit pada inang yang berakibat fatal menjadi penyebab kematian inang. Pergumulan politik praktis di internal partai politik menjadi virus yang mewabah pada ormas-ormas keagamaan. Perilaku politik benalu dan sifat-sifatnya juga banyak kita jumpai dalam perkawinan, dalam kehidupan sosial masyarakat. Beragam parasit, seperti sifat-sifat burung kedasih dan benalu, juga sering kita jumpai pada komunitas kehidupan manusia, baik individu ataupun kelompok. Seperti adanya sekelompok masyarakat
yang mengaku-ngaku sebagai duriyah Nabi. Mereka mencitrakan diri sebagai manusia terhormat, manusia suci, yang bebas berbuat apapun tanpa aturan, serta harus dimuliakan oleh seluruh umat Islam. Sejak kehadiran Urban Yaman yang diangkut untuk dipekerjakan kepada Belanda, turunan Ba'alawi, hingga saat ini mereka dibiarkan hidup berkeliaran, aman dan tentram di bumi Nusantara. Walaupun keberadaan mereka seperti parasit, dan masyarakat Nusantara menginginkan turunan Urban Yaman hengkang ke negeri asal moyang mereka, namun berkat lobi-lobi ulama yang masih berbaik hati dan berharap mereka sadar diri hidup di tanah leluhur orang. Namun watak tetaplah watak mereka yang tak berubah. Sejak berabad-abad yang silam, turunan Ba'alawi telah mengaku nasab mereka tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara umat Islam Indonesia diajarkan untuk memuliakan para guru, kiai dan ulama serta duriyah Nabi. Tentu saja, umat Islam dengan sepenuh hati akan memberikan berbagai kemuliaan itu kepada mereka. Akan tetapi, patuh dan tunduknya umat Islam Indonesia kepada para guru, kiai dan ulama saat ini sedang dimanfaatkan oleh parasit-parasit berbahaya yang mengaku-ngaku turunan Nabi. Pengakuan-pengakuan kelompok manusia bernasab suci itu memanfaatkan berbagai kemuliaan dari umat Islam dengan mengkapitalisasi nasab mereka agar memperoleh berbagai keuntungan duniawi, mengatasnamakan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Parasit Ba'alawi ini tentu lebih berbahaya bagi kehidupan kita dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Ditinjau dari keberadaan para habib di Indonesia, umat Islam sejatinya telah menjadi inang bagi kehidupan Habib Ba'alawi yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Dengan berbagai spesies marga, parasit Ba'alawi kurang lebih terdiri dari 20 spesies marga. Beberapa spesies ini berasal dari nenek moyang primata mereka yaitu Alawi, yang dipersepsikan dalam kitab-kitab nasab yang ditulis oleh turunan Ba'alawi sebagai keturunan Ahmad bin Isa An-Nakib yang nasabnya sohih, tersambung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula beberapa spesies marga yang sengaja disematkan kepada para habib, didasarkan pada tulisan Habib Ali Abu Bakar As-Sakron sebagai sumber parasit pertama yang menuliskan beberapa nama dalam sejarah keberadaan Habib Ba'alawi yang mengaku-ngaku keturunan Nabi. Pengetahuan kita tentang parasit Ba'alawi ini dengan gamblang dan jelas telah banyak disampaikan oleh seorang tokoh muda NU, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang meneliti dan memahami dengan seksama perilaku-perilaku parasit Ba'alawi di tanah Nusantara. Penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani memang pada awalnya menyebabkan kegamangan keyakinan umat Islam pada pemahaman yang selama ini telah tertanam kuat dalam keyakinan bahwa Alawi adalah keturunan Nabi. Semula, Ba'alawi yang dinarasikan sebagai sosok keturunan Nabi yang memberkahi tidaklah dipandang sebagai parasit yang berbahaya. Akan tetapi, seiring perjalanan waktu, Ba'alawi yang digadang-gadang dapat memberi manfaat, ternyata telah banyak membuat kerusakan-kerusakan fatal yang akan membawa malapetaka bagi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Belanda bersama antek-anteknya ditengarai telah menulis kitab-kitab nasab dan sejarah palsu Ba'alawi yang bersumber dari sejarawan Belanda, membuat sebagian besar masyarakat Nusantara mulai terpengaruh dengan doktrin-doktrin sesat akibat pola-pola kebohongan besar yang disampaikan secara masif untuk merontokkan kekuatan persatuan dan gotong royong masyarakat yang telah dibangun oleh para ulama dan kiai-kiai Nusantara keturunan Wali Songo. Penjajah Belanda yang memanfaatkan situasi ketika mereka tak kunjung mampu menguasai daerah-daerah Nusantara yang dikuasai oleh bangsa pribumi. Mereka pun melakukan berbagai manuver politik. Mereka melakukan berbagai survei untuk mengetahui di mana titik lemah masyarakat Nusantara. Ambisi Belanda yang penuh licik dan serakah
Mereka lalu mendatangkan kaum urban Yaman untuk dipekerjakan kepada mereka. Dengan memanfaatkan seorang misionaris, Snoek Hurgronje, sejarawan Belanda, Van der Barg, serta seorang urban Yaman sahabat Snoek Hurgronje, Habib Usman bin Yahya, yang diangkat sebagai mufti Belanda di Batavia. Dari survei para penjajah yang memanfaatkan Usman bin Yahya, maka diketahuilah titik lemah masyarakat Nusantara, yang merupakan populasi umat Islam terbesar, sangat menghormati, patuh dan tunduk kepada para kiai dan ulama, untuk memuliakan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belanda mengatur strategi baru, dengan memanfaatkan urban Yaman yang bekerja kepada mereka, terutama mereka yang memiliki irisan-irisan leluhur turunan Ba'alawi yang telah berabad-abad mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Melalui fatwa-fatwa sesat pembesar urban Yaman, Usman bin Yahya yang diberi otoritas fatwa oleh penjajah. Sang mufti Belanda itu justru mengharamkan umat Islam melakukan perlawanan kepada Belanda di saat masyarakat Nusantara membulatkan cita-cita untuk bangkit kembali, membangun dan mempertahankan bangsa mereka yang besar. Dalam situasi umat yang terpuruk oleh sebab salah membaca perilaku-perilaku buruk kaum urban Yaman, berakibat banyaknya para tokoh pejuang Nusantara yang gugur dalam syahid, sehingga mengharuskan generasi berikutnya meningkatkan kewaspadaan terhadap pengaruh antek-antek Belanda, seperti turunan Ba'alawi, yang hingga saat ini masih bercokol di tengah-tengah masyarakat Nusantara. Parasit Ba'alawi mengaku turunan Nabi, yang muncul dari sejak abad ke-9, saat ini sudah meluas hingga ke belahan dunia Asia, dan menjadi fakta umum, telah banyak diyakini oleh umat Islam di berbagai kawasan di Asia. Perilaku-perilaku parasit itu terdeteksi melalui ketajaman nalar Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam memahami sikap dan perilaku rata-rata Ba'alawi dan turunannya, serta hasil kajian-kajian deskripsi tulisan-tulisan manuskrip paling awal dari sejak abad ke-4 sampai abad ke-9 yang kemudian terkonfirmasi sebagai temuan-temuan baru dari teks-teks yang sebelumnya tak pernah ada yang berani menjamahnya. Dari hasil kaji ulang, adanya teks-teks yang selama ini lepas dari perhatian para tokoh umat Islam, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani secara seksama telah melakukan berbagai kajian-kajian dari berbagai sisi, baik dari ilmu nasab dan ilmu sejarah, serta penelusuran keberadaan tokoh Ba'alawi dengan tokoh yang hidup di tempat dan zaman yang sama. Namun upaya-upaya penelusuran Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap keberadaan tokoh Ba'alawi mendapatkan kesimpulan bahwa tokoh Ba'alawi merupakan tokoh fiktif yang tak pernah ada. Berdasarkan kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah dari sejak abad ke-4 hingga abad ke-9, ternyata Ba'alawi tak lebih dari hanya sekedar parasit-parasit berbahaya dan menjadikan umat Islam sebagai inang yang siap digerogoti. Dan perlu Anda ketahui bahwa studi sistematis tentang parasit Ba'alawi jauh sebelumnya telah banyak dipersoalkan oleh kalangan ulama-ulama dunia, bukan hanya oleh beberapa tokoh ulama Indonesia. Namun demikian, kokohnya ulama-ulama NU saat itu yang mempertahankan keberadaan turunan Ba'alawi ketika nasab mereka dipersoalkan oleh para kiai, ulama-ulama NU mengharapkan mereka dapat memperbaiki tingkah laku dan sikap-sikap tak terpuji yang merusak kredibilitas Wali Songo dan ulama-ulama Nusantara. Melihat kekacauan para Habib Ba'alawi ketika mereka berdakwah di tengah-tengah umat Islam, bukannya pencerahan ilmu yang mereka sampaikan, justru mereka hanya mempertontonkan sikap-sikap jumawa, caci maki, serta penyebarkan doktrin-doktrin sesat terhadap umat Islam, seperti doktrin terbaru yang mereka katakan bahwa di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Yang diturunkan ke dunia. Tinjauan ini tentu terkait dengan berbagai infeksi akibat virus jahat di dalam tubuh umat Islam yang sudah sejak lama tumbuh menjadi parasit-parasit berbahaya yang harus segera disadari untuk dibasmi. Umat Islam Indonesia hari ini wajib berani melawan gerombolan keturunan Ba'alawi Yaman
sebagai parasit yang mengaku-ngaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama umat Islam masih rela menjadi inang bagi parasit Ba'alawi, dengan jejak hidup mereka yang telah jelas-jelas merugikan agama, bangsa dan negara, mereka semua akan semakin merasa jumawa, merasa agung dan mulia di tengah-tengah inang umat Islam.